Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita berkumpul lagi di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji tafsir salat agar menambah kekhusyuan tadabbur kita terhadap setiap bacaan, zikir dan af'al, perbuatan-perbuatan di dalam salat kita. Masih di halaman 104. Apakah ta'awudz dalam salat dibaca di setiap rakaat ataukah tidak? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, isti'adzah hanya dilakukan di rakaat pertama. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, isti'adzah dilakukan di setiap rakaat. Ini merupakan pendapat Hasan al-Basri, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim an-Nakhai, dan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pada firman Allah di surah An-Nahl ayat 98 disebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk membaca ta'awudz setiap kali hendak membaca Al-Quran. Dan di dalam setiap rakaat salat kita membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa bacaan ta'awudz dianjurkan untuk dibaca di setiap rakaatnya. Jadi perselisihan ulama ini ummahat berangkat dari firman Allah di surah An-Nahl itu, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Apabila engkau akan membaca Al-Qur'an, maka isti'adzalah, memintalah perlindungan kepada Allah. Karena baca Al-Qur'annya di setiap rakaat, maka perintah ini diarahkan ke sana. Sementara praktek Rasulullah hanya membaca di mana ummahat? Hanya membaca di rakaat pertama. Maka dalam hal ini ayat dan hadis itu tidak ada kontradiksi umat, tidak ada pertentangan. Cuma pertentangan itu muncul dari dugaan ulama, di mana ulama menduga bahwa perintah ini mengarah pada setiap kali akan mau membaca Al-Quran kan, sementara praktek Rasulullah hanya di rakaat pertama. Maka dalam hal ini ummahat, praktek langsung Rasulullah terhadap Al-Quran ini yang lebih kita pegang, ini lebih kita terima daripada pemahaman ulama yang itu masih ihtimal, masih memungkinkan ini dan itu. Jadi cukup apa ummahat? Cukup dibaca di awal saja setelah istiftah. Redaksi ta'awudz, ada beberapa redaksi ta'awudz. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kita sudah tahu bersama bahwa syaitan itu adalah sifat yang menghalangi kebaikan dan menganjurkan keburukan. Yang ini ada pada jin, ada pula pada manusia. Kalau pada manusia kita mudah untuk menghindarinya, tapi kalau ada pada jin ini repot umat. Mulai dari bangun tidur saja kita sudah dibisikin kan, masih lama azannya, masih lama qomatnya, masih lama, masih panjang bacaan imamnya. Terus akhirnya apa? Kita bangun jam 8 pagi, salat subuhnya jam 9 pagi umat, sehingga setan berhasil membisikkan kita. Redaksi yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini berdasarkan hadis dari Abu Usama Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat seusai membaca doa iftitah, beliau membaca ta'awudz. Redaksi yang ketiga, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Apa bedanya redaksi yang ketiga dengan yang kedua Ummahat? Bedanya ada pada kata as-samiil alim. Ada tambahannya. Maha mendengar dan maha mengetahui. Ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca istiftah. Beliau membaca ta'awudz di atas. Berarti Rasulullah menjaharkan ta'awudznya ini, sehingga Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat Abu Umamah Al-Bahili mendengarkannya. Tafsir at-ta'awudz, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Ini menunjukkan pengakuan hamba terhadap kelemahan dirinya dan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Dialah satu-satunya yang mampu menolak segala gangguan dan keburukan yang mengancam dirinya. Kita sudah pernah jelaskan juga Ummahat bahwa ta'awudz atau meminta perlindungan itu maknanya adalah meminta agar musibah itu tidak mengenai sebelum terjadinya. Kita nggak tahu nih Ummahat, apakah keluar dari masjid ini nanti mau dipatuk ular atau ditabrak orang atau dijamret orang, kan nggak tahu Ummahat ya. Maka kita meminta memang agar apa? Agar Allah melindungi kita dari berbagai mara bahaya. Ini menunjukkan pengakuan hamba terhadap kelemahan dirinya. Kalimat as-sami'il alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Mengapa dua nama ini disebutkan? Jawabannya disebutkan dua nama ini karena sangat sesuai dengan keadaan. As-Sami, maha mendengar doa. Al-Alim, maha mengetahui kondisi hamba. Yang maha mendengar ada dua makna: mendengar permohonan hamba yang sedang memohon perlindungan kepadanya. Yang kedua, mendengar semua suara, termasuk bisikan atau yang terbetik di dalam hati kita. Yang maha mengetahui, dia mengetahui semuanya tanpa ada yang tersembunyi darinya, termasuk isi hati manusia. Kalimat minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk, menunjukkan pengakuan hamba bahwa syaitan adalah musuh, dan syaitan yang dimaksud di sini adalah syaitan jin yang membisikkan was-was di batin manusia. Coba perhatikan di surah yang terakhir di dalam Al-Qur'an Ummahat, di mana di situ disebutkan satu keburukan, tapi kita minta perlindungan kepada tiga nama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Cuma satu keburukannya di sini. Beda dengan di surah Al-Falaq. Al-Falaq itu ada 4 keburukan, tapi hanya berlindung kepada satu nama. Qul a'udzu birabbil falaq. Baru disebutkan di situ 4 keburukan. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini menunjukkan bahwa was-was itu lebih buruk, yang paling buruk di antara seluruh keburukan.
Setan disifati dengan ar-rajim yang artinya terajam. Rajam berarti melempar dengan batu. Melempar dengan batu terkadang tujuannya untuk mematikan, seperti merajam orang yang berzina setelah menikah. Terkadang bertujuannya untuk mengusir. Setan disifati dengan ar-rajim untuk makna yang kedua, dia diusir. Diusir menjauh dari kita agar tidak mengganggu kita. Karena setan diusir oleh Allah dari surga dan diusir pula dari rahmat Allah. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Ada 3 kata asing di sini. Hamzun, nafkhun dan nafsun. Al-Mubarakfuri, seorang ulama dari India yang mengarang kitab sirah yang paling terbaik yang pernah ada, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam penjelasan Sunan At-Tirmidzi menjelaskan min hamzihi ay waswasatihi. Waswasatihi. Wa nafkhihi ay kibarihi al-muadda ila kufrihi. Wa nafsihi ay sihrihi. Hamzun artinya waswas, nafhun artinya kesombongan yang mengantarkan kepada kekufuran. Nafsun artinya sihir. Jadi sihir bisa mengantarkan kepada kekufuran, kesombongan juga demikian, waswas juga demikian. Jadi semua ini adalah keburukan. Kemudian Al-Mubarakfuri menukil keterangan At-Tibi, an-nafkhu ungkapan untuk menyebut kesombongan karena setan meniupkan waswas sehingga merasa besar di hadapannya dan menghina manusia. An-nafas ungkapan untuk menyebut syair karena ini dilantungkan seperti ruqyah, jampi-jampi. Nah, ini penjelasan ulama mengenai lafaz-lafaz dari redaksi ta'awudz yang ada. Nah, penulis akan masuk dalam membahas tentang basmalah atau ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah selesai takbiratul ihram, doa istiftah, kemudian ta'awudz, setelah itu bismillah, kemudian setelah bismillah baca apa umahat? Al-Fatihah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Membahas tentang basmalah, di sana ada 2 bagian yang disepakati ulama dan ada bagian yang diperselisihkan ulama. Ini sudah pernah kita jelaskan umahat saat membahas tafsir Al-Fatihah. Yang disepakati ulama apa umahat? Yaitu bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di surah An-Naml ayat 30. Ini yang disepakati ulama. Yang diperselisihkan adalah apakah Bismillahirrahmanirrahim di awal surat itu bagian dari surat tersebut ataukah bukan? Kita ulangin, ini yang diperselisihkan para ulama, apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat yang diawali setiap surat ataukah bukan? Nah, yang pertama bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Quran
Karena lafaz ini disebut di surah An-Naml ketika Allah menceritakan surat yang dikirim Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Saba. Saba ini Ummahat adalah salah satu kota yang ada di negeri Yaman, letaknya di tengah antara utara dan selatan. Jadi utara itu ibu kota, selatan itu bagian Hadramaut, Aden dan sekitarnya. Nah, Saba ini berada di tengah-tengahnya. Sekarang dikenal dengan apa? Kota Ma'rib. Tempat kita dulu belajar di sana. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nah, ini ada di dalam ayat ini redaksi bismillahirrahmanirrahim, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang pasrah. Karena itu sebagian ulama mengatakan siapa yang mengingkari bahwa basmalah bagian dari Al-Quran maka dia kafir. Ibnu Arabi Al-Maliki mengatakan man qala innaha laysat bi ayatin fi awaili suwari lam yakfur li'annahu maudi'u khilafin wa man qala innaha laysat minal qur'ani kafaroh liwujudiha fi ayatin namli Siapa yang mengatakan bahwa basmalah bukan ayat, kok ada pertama ini salah, mengqala inna laysat, bukan ayat, ini bukan ini terjemahannya. Kita terjemahkan langsung, Mat. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya basmalah bukan ayat di awal-awal surat-surat, lam yakfur, tidak kafir. Li'annahu, karena ini masih diperselisihkan para ulama. Dan barang siapa yang mengatakan basmalah bukan dari Al-Quran, maka dia telah kafir karena mengingkari ayat Al-Quran. Liwujudiha, karena adanya di ayat surah An-Naml.
Yang kedua, basmalah tidak dituliskan di awal surah At-Taubah. Di mushaf Utsmani tidak ada tulisan basmalah di awal surah At-Taubah. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah bertanya kepada Utsman radhiyallahu an, apa alasan kalian sehingga sengaja menggandengkan antara surah Al-Anfal yang merupakan surah Al-Masani dengan surah At-Taubah yang merupakan surah Al-Min, sementara kalian tidak menuliskan basmalah antara keduanya? Nah, ini pertanyaan Abdullah bin Abbas kepada Utsman bin Affan. Jawab Utsman radhiyallahu an, sesungguhnya dulu apabila turun surah Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggil orang yang bisa mencatatnya, karena beliau tidak bisa mencatat. Beliau memerintahkan, letakkan surat ini yang di situ membahas tentang A atau tentang B. Lalu turun beberapa ayat, kemudian beliau memerintahkan, letakkan ayat ini di surat yang membahas tentang A atau tentang B. Menunjukkan bahwa peletakan ayat itu berdasarkan apa, umahat tauqifiyah, bersumber dari Al-Quran dan hadis, bukan dari ijtihad para sahabat. Kemudian Utsman menjelaskan, wa kanatil al-anfalu, wa kanatil al-anfalu min awaili ma'unzilah wa bara'atun min akhiril Qur'ani wa kanat qissatuha syabihan bikissatiha wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yubayyin lana annaha minha. Fadhonantu annaha minha famin samma qarantu bainahuma. Qarantu bukan corona ini umahat ya. Qarantu bainahuma. Walam aktub bainahuma bisatri bismillahirrahmanirrahim.
Surah Al-Anfal termasuk surah yang awal-awal turun, sementara surah At-Taubah termasuk surah yang akhir-akhir turun. Padahal pembahasan di surah An-Naml, Al-Anfal mirip dengan pembahasan di surah At-Taubah. Ketika Rasulullah SAW wafat, beliau tidak menjelaskan bahwa At-Taubah bagian dari Al-Anfal. Aku mengira bahwa At-Taubah bagian dari Al-Anfal. Karena itulah saya menggandengkan keduanya dan tidak saya tulis basmalah di antara keduanya. Berarti ini muncul dari siapa Ummahat? Dari Utsman bin Affan yang tidak mencatat bismillah di awal surah At-Taubah. Sementara yang lain tidak ada yang mengingkarinya, menunjukkan ini adalah kesepakatan para sahabat yang dikenal dengan apa Ummahat? Ijma'us sukuti. Berdasarkan ini An-Nawawi menyebutkan wa ajma'u ala annaha laysat fi awwali bara'atin wa annaha la tuktab fiha. Ulama masa silam sepakat bahwa basmalah tidak ada di awal surah At-Taubah dan basmalah tidak ditulis di At-Taubah. Jadi ini apa Ummahat? Ini merupakan dalil, bukan perbuatan yang bid'ah. Kenapa? Karena disepakati oleh sahabat, menunjukkan bahwa mereka tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Pasti ada yang mengingkari kalau itu salah. Selanjutnya ulama berbeda pendapat. Satu, apakah basmalah termasuk ayat pertama di setiap surat selain At-Taubah ataukah tidak? Yang kedua, perselisihan yang kedua, apakah basmalah termasuk ayat pertama di surah Al-Fatihah ataukah tidak? Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir meringkas perbedaan pendapat itu sebagai berikut. Dhahaba Malikun wal Auza'i wa fuqaha'u al-Madinati wasyami wal Basrati wa qila bistisna'i Abdillahi ibni Amrin wa ibni Shihabin min fuqaha'i al-Madinati. Ila annaha laysat bi ayatin min awailis suwari lakinnaha juz'u ayatin
min suratin namli, min surati an-namli. Imam Malik, Al-Auza'i, para ulama Madinah, Syam dan Basrah selain Abdullah bin Amr dan Ibnu Syihab berpendapat bahwa basmalah bukan ayat di awal surat. Namun basmalah hanya satu ayat bagian dari surah An-Naml. Jadi zahaba umahat artinya apa? Secara makna dasarnya artinya pergi kan? Zahabtu, aku pergi. Tapi kalau zahaba ada ila, maka itu maknanya adalah pendapat. Wa dhahaba Syafi'i wa dhahaba Syafi'iyyu fi ahadi qawlihi fi ahadi ini dibaca qawlaihi umat fi ahadi qawlaihi wa dhahaba Syafi'iyyu Oh, jangan terlalu lagi, capek nulisnya, Mat. Wa dhahaba asy-Syafi'iyyu fi ahadi fi ahadi qawlaihi wa Ahmadu wa Ishaqu wa Abu Saurin wa fuqaha'u Makkah wal Kufati Goiro Abi Hanifatah ila annaha ayatun fi awwali suratil Fatihati fi awwali surati al-Fatihati khossatan sedangkan Imam Syafi'i menurut salah satu riwayat bukan riwayat di situ, mahatnya diganti aja. Menurut salah satu dari dua pendapatnya, karena Imam Syafi'i itu ada dua pendapat terkadang dalam sebuah permasalahan umat. Qaulul qadim
dan qaulul jadid. Qaulul qadim itu adalah pendapat yang lama ketika beliau berada di Kufah. Pendapat yang baru beliau ketika beliau berada di Mesir. Jadi beliau meninggalkan Kufah, meninggalkan Irak karena di Irak banyak sekali sufi. Sehingga beliau mengungkapkan sebuah ungkapan, siapa yang belajar sufi di pagi hari maka pasti akan jadi gila di sore hari. Siapa yang belajar sufi di sore hari akan gila di malam harinya. Akhirnya dia pindah ke negeri Mesir. Wa dhahaba Abdullah ibnu Mubarakin wa dhahaba Abdullah ibnu Mubarakin wa Syafi'iyu fi ahadi qawlaihi wa huwal asahhu anhu ila annaha ayatun min kulli suratin. Kesimpulannya apa Umahat? Kesimpulannya Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Dan pendapat yang lain lagi beliau bahwa basmalah itu adalah ayat dari setiap surah. Sehingga Pak Umahat, mazhab Syafi'i ketika membaca jahriyah mereka mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mushaf dari Madinah yang diterbitkan oleh pemerintah Saudi menganut pendapat yang kedua, bahwa basmalah adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Sehingga dikasih apa Umahat? Angka kan ayat pertama Bismillah. Bahwa basmalah adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah, namun bukan ayat pertama di surah-surah yang lain. Coba perhatikan Umahat di mushafnya itu, ketika nanti masuk ke surah Al-Baqarah, Al-Imran, itu basmalah tidak dimasukkan. Basmalah di surah Al-Fatihah diberi nomor ayat pertama. Sementara di surah-surah yang lain tidak diberi nomor ayat pertama. Tarjih. Ini enggak tahu tarjihnya siapa ini Umahat. Sekelas ustadz atau sekelas syekh itu tidak bisa mentarji umat. Dia hanya bisa memilih di antara 2 pendapat atau 3 pendapat. Karena tarji itu menguatkan salah satunya dan meninggalkan yang lain. Itu makna apa umat? Tarjih, menguatkan. Tapi yang kita, sekelas kita gitu ustadz atau sekelas penuntut ilmu hanya bisa memilih
di antara dua pendapat atau tiga pendapat. Yang mana yang lebih kita pilih? Pendapat yang lebih mendekati kebenaran, basmalah adalah ayat tersendiri yang ada dalam Al-Quran, bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah maupun surah yang lainnya. Basmalah ditulis sebagai pemisah antara satu surah dengan surah yang lainnya, dan sebagai awal dari setiap surah dalam rangka untuk tabarruk, ngalap berkah dengan nama Allah. Atau selain ngalap berkah, kita sebutkan juga pas kajian tafsir Al-Fatihah itu, dalam rangka meminta tolong. Karena ba di situ maknanya isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah dalam memulai aktivitas. Yang pertama, dalil bahwa basmalah adalah ayat dalam Al-Quran adalah tercatat di Mushaf Utsman. Para sahabat menuliskan lafaz basmalah di semua permulaan surat selain At-Taubah, sebagaimana ditunjukkan dalam riwayat dialog antara Utsman dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sehingga ini menjadi ijma' mereka bahwa basmalah bagian dari Al-Quran. An-Nawawi mengatakan annaha kutibat fil mushafi bi khatti al-mushafi wa kana hadha bittifaqi sahabati wa ijma'ihim ala alla yasbutu fihi bi khattil qur'ani ghairul qur'ani bi khattil qur'ani ghairul qur'ani. Jangankan kita umahat orang Indonesia gitu ya, yang tidak berbahasa Arab, untuk membaca yang seperti ini suruh orang Arab juga belum tentu bisa membacanya umahat. Kenapa? Karena ini membutuhkan ilmu nahwu dan ilmu sharaf, bukan hanya sekedar bisa baca, bisa berbahasa Arab saja. Apalagi nyuruh TKI, TKW gitu, mereka tidak bisa baca yang seperti ini. Basmalah ditulis dalam mushaf dengan huruf sebagaimana huruf mushaf, dan ini dengan kesepakatan sahabat wa ijma'ihim, sama ya, ittifaq dengan ijma' itu sama, bahwa mereka tidak akan menuliskan kata dalam Al-Quran dengan huruf Al-Quran yang bukan dari Al-Quran. Jadi bismillah itu dari ayat Al-Quran, sehingga apa? Mereka tidak mengawali setiap surah kecuali yang datang dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, dalil bahwa basmalah bukan dari
Al-Fatihah adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Ini merupakan hadis qudsi Ummahat. Hadis qudsi itu lafadznya datang dari Muhammad, maknanya datang dari Allah. Kalau Al-Quran, lafadz dan maknanya datang dari Allah. Allah berfirman, qasamtu, aku membagi Al-Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'alah, dan bagi hamba apa yang dia minta. Fa idza qala al-abdu, apabila hamba itu berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani abdi, Allah berkata hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah taala asna alayya abdi. Asna dengan hamdun, kalau hamdun itu mahat pujian yang pertama, asna itu pujian yang kedua, majdun pujian yang ketiga. Karena nanti kelanjutan hadis ini, wa idza qala maliki yaumiddin majjadani abdi, hambaku memujiku dengan pujian yang ketiga. Dalam hadis di atas Allah menyebutkan pembagian Al-Fatihah dalam salat dimulai dari alhamdulillah. Andai basmalah adalah ayat pertama, seharusnya yang disebutkan pertama kali adalah basmalah. Sehingga ini menjadi dalil bahwa basmalah bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Karena Allah sendiri yang menyampaikan hal ini, yang dia lebih tahu daripada hambanya. An-Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini merupakan dalil yang paling tegas yang menunjukkan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Hukum membaca basmalah ketika membaca Al-Quran. Jika kita mengambil pendapat bahwa basmalah bukan ayat pertama dari semua surah termasuk Al-Fatihah, maka basmalah hukumnya dianjurkan. Berarti apa ummahat? Tidak wajib kan? Hanya apa? Hanya anjuran. Imam Ibnu Baz, imam ulama Saudi Arabia yang dulu mufti am di tahun 90-an hingga 2000-an. Dalam fatwanya berkata, qiraatu at-tasmiyati, qiraatu at-tasmiyati inda qiraati al-Fatihati, inda qiraati al-Fatihati au ghairiha minas suwari sunnatun fis salati wa kharijiha. Walaysat wajiban hadza huwa as-shawabu.
Hadza huwa shawabu. Membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah atau surah-surah lainnya hukumnya anjuran atau sunnah dan tidak wajib, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Inilah pendapat yang benar. Kenapa kira-kira umahat mereka menghukumi seperti ini? Karena tadi Allah tidak menyebut bismillah ketika apa? Membacakan alhamdu. Demikian juga tatkala Rasulullah menyampaikan tentang turunnya surah Al-Kautsar, Rasulullah langsung memulai dengan apa? Al-Kautsar, tidak mengawalinya dengan bismillah. Yang keempat, hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Pembahasan mengenai status basmalah, apakah bagian dari surah Al-Fatihah ataukah tidak, berbeda dengan pembahasan mengenai hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Pembahasan mengenai status basmalah, apakah bagian dari surah Al-Fatihah ataukah tidak, masuk dalam ranah kajian seputar ilmu qiraah, yaitu ilmu yang mengkaji validasi teks dalam Al-Quran dan bagaimana cara membacanya dengan benar. Sementara pembahasan mengenai hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah masuk dalam kajian ilmu fikih. Ilmu fikih itu mahat adalah ilmu yang mengkaji pemahaman-pemahaman ulama yang mereka pahami dari Al-Quran dan hadis. Ini namanya apa umahat? Fikih. Sehingga dikotak-kotakkan nanti ada madhab Syafi'i, madhab Hambali, Maliki, Hanabila, Al-Auza'i, As-Sauri, Ibnu Syihab dan yang lainnya. Kenapa? Karena itu pemahaman mereka terhadap ayat atau hadis yang datang. Nah, terkadang permasalahan fikih muncul karena apa umahat? Perbedaan pemahaman ulama dalam memahami ayat atau hadis yang datang. Ada 3 hadis yang menjadi acuan dalam permasalahan ini. Yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bil alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi, Abu Bakar, Umar mengawali bacaan salatnya dengan alhamdulillah. Dalam riwayat yang lain, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Mereka tidak memulainya dengan bismillah di awal qira bacaan dan tidak pula di akhirnya. Dalam riwayat yang lain, shallaitu khalfa rasulillahi wa khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Ini keterangan dari Anas bin Malik umahat bahwa Nabi dan Khulafaur Rasyidin tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka menyebutnya secara sirri ataukah tidak? Nanti ini ada masalah lagi. Yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu sholata bit takbiri wal qiraati bi alhamdulillah. Ini keterangan dari Aisyah mirip dengan keterangan Anas bin Malik. Yang ketiga, hadis Abu Hurairah dari Nuaim al-Mujmiri. Beliau menceritakan shallaitu wara'a Abi Hurairah fa qara'a bismillahirrahmanirrahim tsumma qara'a bi ummil Qur'an. Aku salat di belakang Abu Hurairah, seorang sahabat yang bernama Abdurrahman ibni Sakhrin.
Dia hanya 3 tahun belajar bersama Rasulullah, tapi meriwayatkan kepada kita 6.000 lebih hadis. Cuma dia ini berbeda dengan sahabat yang lain ummahat. Dia membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sementara Anas dan yang lainnya tidak membacanya. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Pendapat pertama dianjurkan untuk mengeraskan bacaan bismillah ketika sholat jahriyah. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang sepemahaman dengan beliau. Kenapa ummahat? Karena mereka menganggap bahwa basmalah bagian dari ayat Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, tidak dianjurkan mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Basmalah tetap dibaca namun sir, pelan, tidak dijaharkan. Ini merupakan pendapat Khulafaur Rasyidin, sebagaimana riwayat Anas Ibnul Munzir menyebutkan beberapa riwayat dari sahabat dan tabi'in, pendapat Imam Ahmad, dan dipilih pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi mereka apa ummahat? Mensirkan. Dan pendapat ini adalah hadis Anas dan Aisyah yang telah berlalu. Pendapat yang ketiga, boleh memilih antara membaca keras atau pelan. Ini pertengahan berarti ummahat. Merupakan pendapat Ishaq bin Rohawai. Kok ditulis Rohuya di sini? Rohawai dan Ibnu Hazm. Pendapat ini hendak menggabungkan semua dalil di atas. Mengambil jalan tengah. Membaca silakan, tidak membaca juga secara jahar silakan. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang kedua, bahwa yang lebih sesuai sunnah adalah disirkan, dibaca pelan dan tidak dikeraskan. Ini ummahat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.